Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juleha. Saya dari Tangerang Selatan, Serpong. ya. Saya mau bertanya Pak Haji, dari masalah saya bisa dibilang sebagai pelakor. Jadi pelakor. Ya nggak apa-apa, tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi saya juga di situ nggak tahu keadaannya kayak gimana, karena bisa dibilang dari pihak laki-lakinya yang udah memanipulasi cerita. Sekarang keadaannya istrinya yang pertama itu baru lahiran, tapi saya sekarang lagi hamil 5 bulan. Kamu hamil? Iya. Yang hamilin? Ya dia tuh orang lain. Kok bisa Suaminya. hamil? Iya, karena udah nikah sebelumnya. Udah nikah Terus? sama dia. Baru nikah siri aja. Untuk pertanyaannya, gimana caranya biar bisa diterima sama keluarganya? Sama kira-kira ini bisa dilanjut atau enggak? Dilanjut lah, pasti bisa diterima lah. Kamu paksain baca Quran bisa gak? 12 juz. Insya Allah bisa. Bisa? Itu biar diterima sama keluarganya atau gimana? Iya. Nanti diterima sama keluarganya. Nanti kamu tinggal bareng bertiga sama dia. Nanti akur. Nanti kamu bisikin nama suaminya. Kamu kalau manggil suami kamu apa? Yang. Nanti kamu ML sama saya. Habis ML sama saya, alat kelamin kamu jangan dicuci. Langsung kamu ML sama istri yang pertama. Dan jangan dicuci lagi ML sama saya. Nanti kita berdua akur. Kok begitu? Karena saya lihat embeknya Pak Haji, kambingnya Pak Haji yang betina itu akur satu kandang. Pas saya perhatiin itu jantannya kambingnya Pak Haji, kalau habis ML sama betina yang satu dia nggak cebok Pak. Yang dia langsung ML lagi sama mbek yang kedua. Makanya kan sekandang nggak berantem tuh. Iya. Kambing saya di bawah. Tapi Pak Haji keadaannya sama istri yang pertama hitungannya udah talak sih sebenarnya. Sebenarnya udah talak sama istri yang pertama, cuman belum dikenegarain. Pas lagi mau dikenegarain pasti keadaannya hamil terus, jadi ketunda-tunda terus. Ya nggak apa-apa, berarti alat kelamin laki lo NCB-nya kuat tuh. Tuker merek NCB-nya bisa nggak? Itu mah iya kayaknya. Iya. Yeah. Jadi ML mulu sama kamu ya? Oh. Ada. Jadi ini dilanjut aja nih Pak Haji. Lanjut. Terus biar ikhlas kayak gimana Pak Haji? Apa? Anaknya udah 4. Sama yang kecil sekarang baru lahir. Dia sama istri yang pertama anaknya 4. Nanti sama saya jadi 5. Sama kamu nanti tambah 7 lagi. Banyakin gitu. Iya banyakin. Ya nyetak ya. Iya, banyakin. Itu biar ikhlas kayak gimana Pak Haji ngeliatnya, udah pasti kan saya ngalah terus gitu kan. Kan tadi tadi yang saya ajarin ML-nya jangan dicebok. Kayak mbek gue tuh akur. Lo lihat mbek gue di bawah. Masa kayak gitu sih Pak Haji? Iya namanya ilmu mbek. Masa kayak gitu, kan pengennya mah ya udah gitu cukup sama saya apa gimana. Masa ganti-gantian kayak gitu? Tepuk tangan dong. Mesti privat Mbak, kalau ngobrol bisa lama. Oh gitu ya. Iya, mesti privat ya, berarti nanti yang ya. penting ngajinya dulu ya 12 juz. Iya, paksain ya. Iya. Ya, sip. Yuk, Bapak apa? Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ya. Haji. Mohon izin Pak Haji, tujuan saya hari dari Dumai. Ya. Mohon izin, apakah boleh saya untuk melaksanakan riado di tempat ini, Pak Haji? Tempat tidurnya nggak ada, Bos. Tempat tidurnya nggak ada. Siap. Yang kalau tidur di masjid ganggu anak-anak ngaji, ya kan? Kalau tidur di kandang caci nggak mau. Kalau tidurnya di kandang embe nggak mau. Tempat tidurnya nggak ada. Jadi ada tamu gue namanya Waluyo. Dia punya utang 300 juta. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Dia riadoh bersama istrinya. Dia mau tidur di tempat atas. Saya bilang nggak bisa dong kalau tidur di atas, namanya bukan riadoh, namanya piknik. Jadi gimana dong Pak Haji kalau gue riadoh? Tuh tidurnya di depan kandang kuda.
Akhirnya dia tidur depan kandang kuda. Namanya suami istri nggak tahan, dia pengen ML. Ya. Nah akhirnya kudanya nyengir. Kalau nggak percaya lo tanya anak-anak kuda. Dulu ada gak yang namanya Waluyo? Itu utangnya 350 juta lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Dia kerjaannya cuman ngerok kuda, nuntun kuda. Jadi anak yatim pada naik kuda dia nuntun. Tidurnya pas di pintu kandang kuda. Itu. Siap. Oke? Oke, Pak Haji. Sip. Makasih Pak Ibu Haji. apa? Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sehat selalu Pak Haji. Baru Ya. ketemu lagi sama saya. Ya. Yang dulu Pak Haji suruh saya pakai celana terbalik, yang Pak Haji beliin saya. Saya beliin celana ibu. Iya, tahun 2000. Iya. Iya. Saya yang beliin celana ibu. Kagak, Pak Haji ngasih saya uang. Oh, saya ngasih uang ibu. Ya. Pak Haji bilang nanti pakai celana terbalik, BH terbalik. Waktu itu kan saya nggak pakai BH. Oh, nggak pakai BH. Ya pada Bu, saat ini bapak-bapak pada nggak percaya bu kalau ibu nggak pakai BH. Coba kasih lihat dulu bu. bukan pada saat itu. Oh, Akhirnya iya. Pak Haji ngasih sama saya 500.000, saya suruh beli BH. Saya pakai BH sama celana dalam kan terbalik sampai saat ini Pak Haji udah 2 tahun saya pakai. Oh iya. Nah yang waktu itu saya datang ke Pak Haji bilang kalau rumah saya tuh mau diambil sama orang. Pak Haji bilang kan enggak, udah tenang aja, pokoknya pakai celana terbalik. Oh ibu yang rumahnya dekat Pondok BSD. Aren. Iya. Yang dekat Serpong apa tuh? Dekat mana tuh? Iya, ya. Dekat Bintaro lurus. Iya. Oh, yang Itu- malam-malam. Iya, Yang ibu betul. datang sama cucunya ibu. Iya. Perempuan. Iya. Oh iya. Nah itu akhirnya rumah itu diakuin juga Pak Haji, tapi saya ikhlas. Sepeser pun saya nggak digantiin. Saya sekarang udah ngeblangsak, nggak punya apa-apa. Cuman Sekarang ibu tinggal sama siapa? tetap sama cucu saya yang Oh masih sama cucunya berdua. ya, cuman berkahnya selama saya, walaupun rumah saya nggak dipulangin, karena kalau setiap saya telepon kapan mau ganti uang rumah saya, selalu nggak dijawab Pak Haji. Sama saya nggak dijawab. Bukan, sama yang ngambil rumah saya. Oh iya. Sampai detik ini enggak. Walaupun saya minta berapapun nggak pernah. Sampai saya bolak-balik ke tempat dia, saya dicuekin. Ya saya merasa akhirnya saya gini aja. Saya pasrahin semua sama Allah, ya udah, mungkin itu bukan milik saya. Sekarang Tapi ibu tinggal di mana? saya sekarang dari situ pindah ke Jelupang Pak Haji. Tinggal Di daerah Jelupang. daerah mana tuh? Jelupang BSD. Oh iya. Nah tapi keberkahan selama saya ngejalanin semua yang Pak Haji kasih ke saya, kasih ke ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain, bagusnya apa, dahsyatnya apa, rezekinya itu ada aja Pak Haji. Tiap saya mau keluar rumah saya colek, kalau nggak saya colek saya pakai celana dalam yang 9 hari enggak dicuci-cuci, mau tidur saya usapin ke muka saya, ada uangnya. Alhamdulillah Pak Haji, beneran orang itu ada aja yang ngasih sama saya. Sampai buat ongkos cucu saya sekolah ya, pada waktu itu masih SMA. Kalau sekarang kan udah nggak sekolah lagi. Jadi itu ada aja Pak Haji. Pokoknya saya colekin terus saya gosok-gosokin muka saya pakai celana dalam yang 9 hari, malah ada 9 lembar itu Pak Haji. Kemana-mana saya bawa, sampai sekarang saya bawa tuh. Nah kemarin saya sakit gigi Pak Haji, saya colekin ini gigi saya nih bener-bener sakit minta ampun. Kan di daerah saya itu susah nyari toko obat, akhirnya saya calekin aja Pak Haji. Saya celekin, saya tempelin, nggak ada hitungan 10 detik deh, nggak ada, langsung dicolokin, tempelin,
Alhamdulillah hilang Pak Haji. Enggak, langsung kontan hilang sampai sekarang alhamdulillah enggak kumat-kumat. Terus saya tiap hari kan selama 2 tahun saya mandi pandan terus ya Pak Haji ya. Ya. Ya alhamdulillah itu dia. Pokoknya duit. Pokoknya kalau saya ngomong gitu sama orang pasti keluar duitnya. Saya minjem tapi nggak gede ya. Kalau saya ada kepentingan namanya saya nggak kerja Pak Haji. Nggak kerja, nggak ngapa-ngapain deh dari anak ya kalau dikasih. Kalau enggak nanti saya bengong aja. Cuman kalau saya telepon gitu ke temen, walaupun 50.000, 100.000 dikasih Pak Haji. Nah pada saat itu saya bisa sedekah. Itu kan saya maklar juga mobil Pak Haji. Tapi bukan A1 ya. Saya jadi dari maklar ke maklar ke maklar, dari maklar ke saya gitu Pak Haji. Nah gitu. sekarang ibu ada pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya gini, kan cucu saya udah kerja, itu juga kerja, saya selangkangin Pak Haji. Kalau tidur, kan dia baru lulus SMA. Kalau mau tidur tuh, saya mau tidur habis baca Al-Quran, saya remes-remes, saya raupin ke muka dia, saya suwuk. Dapat kerja. Alhamdulillah Pak Haji 2 minggu, tahu ada yang ngajakin dia kerja di salah satu dealer mobil. Itu ya lulus deh gitu Pak Haji. Cuman Sekarang ada pertanyaan nggak? ya pertanyaannya itu Pak Haji, dia kan marketing biar supaya konsumen kalau ditawarin mau gitu Pak Haji. Remes nanti buat salaman sama customernya. Cucu ibu kan perempuan kan? Iya. Iya, diremes alat kelaminnya buat salaman sama customernya, nanti customer beli. Ya dia mah orangnya jijian Pak Haji. Cebok aja juga cuman disiram begitu doang, saya aja yang ngomel. Ya udah, remes alat kelamin ibu, nanti colek di mulutnya dia kalau dia tidur supaya ucapan dia jadi duit. Nah, oh gitu. Ya kalau tidur, ya. ibu remes alat kelamin ibu, colek di mulutnya dia. Ya. Apa yang dia ucapin jadi duit, apa yang dia ucapin jadi duit. Jadi dia nggak usah meraktekin alat kelaminnya, ini berlaku semuanya. Nanti dia kalau ngomong jadi duit aja. Oh gitu. Nah saya pernah juga meraktekin ini Pak Haji, dia kan tidurnya susah sebelum kerja ya, baru 3 minggu sebulan ini dia kerja. Dia kan tidurnya pagi-pagi melulu. Saya kan kesel ya, kalau saya kan malam ngaji gitu kan, itu bisa sampai jam 3. Nah akhirnya tuh saya kobel nih Pak Haji, biar tidur. Saya iniin Pak Haji, saya colok, saya masukin ke teko itu bekas colokan 9 kali kan ya Pak Haji ya. Yeah. Saya bilang Aurel Mesia Putri tidur cepet. Lah kenapa dia yang melotot, saya yang tidur Pak Haji? Lah bisa begitu Pak Haji? Kata saya. Bisa. Nah ini mas senjata makan tuan. Iya jadi mata saya yang buru-buru ngantuk. Biasanya mata saya terang terus loh, sampai jam 4 aja nggak tidur. Iya. Nah sekarang ibu kesini sama siapa? Saya sendiri. Oh sendiri. Iya. Itu mang kalau duit saya, nah ya centong juga Pak Haji. Saya pernah dikasih centong juga kan sama Pak Haji. Itu saya centongin, tapi kalau duit gede memang belum. Saya berharap apa ya, kalau memang masih rezeki orang yang ngambil rumah saya tuh biar bisa balik Pak Haji gitu. Kalaupun nggak balik ya saya ikhlas, nggak apa-apa. Cuman saya usaha maklar mobil biar lancar lah gitu Pak Haji. Colek alat kelamin ibu, taruh di mulut ibu. Semua ucapan saya jadi duit, semua ucapan saya jadi duit. Ini berlaku semuanya. Nanti ucapannya jadi duit. Oke? Ya kalau mobil enggak emang Pak Haji. Kan Yang ibu ada, dagang makelar ketemu makelar, jadi ibu nanti bisa Iya. nipu semua makelar. Astagfirullahaladzim. Oke? Iya Pak Ya. Haji. Sip, Bapak apa? Assalamualaikum. Bapak apa? Ya Pak Haji, saya ini kan ada perkumpulan pengajian di Jamaah Empang. Di situ kan banyak itu ada yang bagian apa? Perkumpulan Jamaah Pengajian Empang. Ya, di Emang Bogor. ngajinya di mana? Ngajinya di Bogor, di Empang, di Habib. Empang. Habib Keramat itu. Jadi kan saya banyakkah kenal-kenalan itu. Ada yang saya kenal sama Dispenda ya. Itu kan kenalannya direktur hotel. Yang saya tanyakan ini, saya kan marketing asuransi.
Itu setiap saya tawarin tuh belum ada yang nyangkut Pak Haji. Mesti diremes dulu. Lo remes buat salaman. Oh gitu. Deal. Oh iya iya iya. Ikut. Siap. Jangan pakai celana jadi ngajinya, bener kata ibu tadi. Jadi lo remes, satu kali remes bisa buat 1000 orang. Iya iya iya. Manjur bos. Berarti kalau kita ketemu direktur itu kita ngerogoh dulu. Iya ngerogoh dulu buat salaman direkturnya. Siap. Oke oke oke. Ya. Nurut, manut, katut, tunduk, sayang sama saya. Siap siap. Nanti dia nurut, tunduk, manut, katut sama kamu. Manjur bos. Siap, Ini siap. ilmu nggak ada di luaran. Dimanapun di muka bumi ini Nggak ada. tidak ada ngeremes alat kelamin buat salaman terus transaksi. Nggak ada. Hanya ilmunya RDI aja. Betul betul. Tanpa harus ketemu saya, cukup nonton YouTube, praktekin ilmu saya. Nanti udah terkabul baru ketemu saya. Oke. Kalau belum terkabul ngapain ketemu saya? Nggak penting. Iya 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 iya. Iya makanya yang privat-privat bayar 10 juta, yang privat-privat di Borobudur bayar 100 juta. Lu kalau belum praktekin jangan ketemu gue. Ngapain ketemu? Iya. Ngotor-ngotorin aja. Alhamdulillah tuh bos, Iya. pada antri. Lo praktekin. Deal. Kalau nggak lo datang ke tempat arisan, lo salaman, lo tanyain, bapak-bapak yang belum narik mana? Saya, lo hitung. Nah langsung yang belum narik lo salaman, yang udah narik jangan lo salamin. Kan nggak mungkin keluar lagi dia. Iya iya. Iya. Oke 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 oke. Ini udah gue praktekin bos. Iya. Pak Haji ada tamu naik Hummer putih Iya. kemarin hari Minggu. Iya. Ada tamu naik Hummer putih, langsung gue remes bos alat kelamin gue, set gue kepel. Mana tamunya itu? Langsung nggak dibawa pulang ya Hummer ya. Iya. Alhamdulillah kan Hummer nggak dibawa pulang, ditinggal di sini buat gue. Oh iya iya. Nah kalau gue bisa, lo juga harus bisa. Tapi jangan praktekin ke gue. Ya jangan dong, senjata makan tuan. Lo praktekin sama yang lain. Iya siap. Ini kan banyak nih yang pada pakai mobil. Lo tanya nih mobil siapa? Saya. Langsung lo salaman. Iya. Pindah kepemilikan. Oke? Oke. Sip, tepuk tangan dong. Luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siti Rojia dari Bekasi. Ya. Pak Haji, saya bersyukur belum pernah ketemu Pak Haji, tapi sedikit banyaknya saya udah terkabul. Pak Haji, dari saya kepengen punya motor, DP-nya tanpa susah payah, walaupun sekarang saya pulangin lagi ke dealernya karena saya merasa nggak mau pusing Pak Haji ya. Terus saya pengen kemari, alhamdulillah tanpa susah payah saya ketemu Pak Haji. Tapi saya pengen akad, Pak Haji nggak punya duit, bagaimana caranya? Manggil dong. Colek alat kelamin kamu. Orang pada ngasih duit ke saya. Colek. Kamu praktekin aja colek. Itu nyoleknya Pak Haji berapa kali? 99 kali nyoleknya telanjang bulat di perapatan. Lah, Ustaz, Pak Haji. Pak Haji, saya belum pernah melaktekin Quran, tapi saya ngaji. Masalah doa walaupun saya sedikit tapi yakin. Tapi itu dia Pak Haji, saya pengen punya duit biar bisa akad. Gitu Pak Haji, saya bingung. Pasti bisa, kan belum dicolek alat kelamin kamu. Iya, Udah dicolek belum? Udah dicolek. Sekarang dicolek belum? Sekarang belum Pak Haji, malu. Ya colek dulu, saya tungguin. Colek. Yang bener Pak Haji, malu ini di sini mah. Enggak ada yang pada ngeliat. Ini kan agak tuyul. Udah Pak Haji, nyoleknya berapa kali? 99 kali. Terus abis nyolek 99 baru ke mulut gitu. Perut. Mulut Iya mulut. sekali. Sekali. 99 berarti kali 2, mulut sama bawah. Iya. Mulut sama mulut. Ya, Mulut sama bawah. Ya, Bawah juga mulut. Iya kan bawah, mulutnya 2. Iya, maksudnya yang atas ada giginya, bawah nggak ada giginya. Itu berlaku walaupun kita belum bisa ibadah ekstrim. Belum. Emang Berlaku. Berlaku. Ya Pak Haji lah, kan pusing mau ibadah nggak punya duit.
Kan belum dipraktekin. Ya berarti berlaku nggak Berlaku. walaupun kita belum mampu. Buat semua berlaku. Belum mampu ibadah ekstrim. Iya. Itu kerjain aja kita yakin. Iya. Terus yang saya ucap dapat ngasih duit gitu Iya. ucapannya. Ucapan adalah doa. Kamu mengucap apa? Nanti jadi doa. Apa aja kamu ucap? Iya Pak Haji. Siap. Colek, colek, colek. Wow, luar biasa. Nanti habis nyolek berhenti, tawon datang. Ya Allah Pak Haji, saya bahagia banget ya Pak Haji, ternyata ganteng banget. Ya Allah, saya deg-degan Pak Haji. Man. Kasih centang sama Bang Ya Bibit. Allah, ampun ya Allah, Pak Haji. Ya Allah, Pak Haji kasih apaan ya Pak Haji? Biar bisa dapat duit tiba-tiba. Bisa akad Pak Haji, ya Allah. Nih, kasih centang sama Bang Bibit. Ya Allah. Nanti amin. manggil Ya Allah, ratusan miliar terkabul, ya kayak Allah. Haji Marco sama Roni. Antrin. Amin ya Allah. Tepuk tangan dong. Allah Pak Haji, subhanallah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kamu ngimpi gak dapat centang sama Bang Bibit? Mimpi ya Pak Haji. Terus Pak Haji mohon maaf satu kali lagi minta izin, ada yang sakit tulangnya patah kecelakaan Pak Haji. Minta gimana caranya biar dia cepat sembuh lah, pulih. Dicentongin. Ya Allah, dapat Lurus, nyambung. 99 kali. Nanti lurus, nanti nyambung. Dicentongin. Kalau dibawa ke tukang urut kan bayar, dicentongin kan gratis. Udah habis 5 juta Pak Haji. Jadi centongin aja. Bisa? Insya Allah Pak Haji. Oke. Berapa? Ya udah Pak Haji, centongin aja sembuh gitu ya. Kambuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Sonaji dari Tangerang. Saya mau testimoni Pak Haji. Ya. Saya ngeliat di snack video sama di Instagram yang celana dalam di atas pintu rumah. Itu Pak Haji. Emang pas waktu itu saya benar-benar kepepet Pak Haji. Emang pas giliran paginya kita ini, sorenya ada orang masuk itu ngasih duit Pak Haji 5 juta itu buat modal warung. Tadinya kan warung sembako gede, iya kan. Terus kita collab tahun 2023, bahkan saya pernah kesini, tapi Pak Hajinya pas waktu itu lagi kurang enak badan, lagi sakit. Ya, Oktober. Iya, kurang lebih itu. Sekarang alhamdulillah kita bisa silaturahmi ke sini. Kemarin kurang lebih ada 1 bulan lah. Nah, itu hajat terkabul, alhamdulillah. Itu ngasih duit 5 juta, ya kan. Tapi ini Pak Haji, saya lagi jalanin ilmu Pak Haji yang dari yang alhamdulillah 990 kali, ya kan, untuk hajat yang lebih gede lagi kan. Karena ya kurang lebih ya saya juga punya utang Pak Haji 1,5, bahkan sertifikat rumah dua-duanya saya di bank Pak Haji. Ya tadinya itu hampir 2M, terus saya jual mobil, jual segala macam lah. Sekarang kurang lebih tinggal 1,5. Nah, tapi saya mau lagi menjalankan alhamdulillah yang Pak Haji inin sama di YouTube itu yang 990 kali, ya supaya saya ini bisa bangkit usaha lagi Pak Haji. Mantan bos saya itu bisa ngasih barang lagi tanpa Ya dipanggil, alhamdulillah. 999 ada orang linglung kasih modal saya 100 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian gitu. Ulangi lagi, sehari 27 kali. sehari. Berlaku buat semuanya. Berlaku buat semuanya. Ini Pak Haji, saya mantan bos saya biar pada ngasih barang lagi Pak Haji. Boleh, nanti kamu nanya lagi ya. Yang lain mau nanya dulu nggak apa-apa ya. Oke, siap Pak Yo, Haji. Ibu apa? Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Haji. Yo, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Dede dari Cianjur Selatan. ya. Saya mau testimoni dulu, Pak Haji. Ya. Saya punya anak, belum dapat jodoh juga. Anaknya gitu. umur berapa? Umur 28. Disuwuk Kemudian- Bu, kalau dia Iya, mau iya. disuwuk. Iya. Ibu remes alat kelamin ibu disuwuk.
Ya, Nikah. alhamdulillah gitu Pak Haji. Saya suka disuk gitu anak saya, walaupun ngumpet-ngumpet, meski dia marah, kadang dia marah, mama nggak ada lagi obat sih selain gitu, katanya gitu. Udah jalani aja, diam kata saya gitu aja sama dia. Sekarang alhamdulillah dia udah ada jodoh. Kemarinnya juga bukan nggak ada, tapi waktu dia mau, lakinya nggak mau mundur, terus kalau lakinya mau dia nggak mau gitu. Sekarang alhamdulillah Pak Haji, karena saya sering gitu terus mandi pandan, setiap hari saya di tempat mandi ditaruhin apa tuh ikatan pandan saya, alhamdulillah. Cuman udah lama banget kalau ikatan pandan, cuman kalau udah kayaknya sekitar 3 bulanan dikasih ikatan pandan di tempat mandi ya. Tapi kalau saya bangun mandi jam 00 mah saya baru 1 bulan lebih gitu Pak Haji. Tapi sekarang alhamdulillah insya Allah besok atau lusa dari pihak calon besan gitu mau datang gitu. Alhamdulillah gitu testimoni itu Pak Haji, karena tadi saya kalau punya utang itu dan sebagainya tadi Pak Haji udah udah terangkan gitu. Jadi saya insya Allah sudah ngerti, alhamdulillah gitu. Sudah ngerti. Kemudian Sekarang ada pertanyaan nggak? Ya, saya pertanyaannya begini, saya kan bangun jam 00. Kalau sebelum jam 00 saya mandi biar gimana tuh Pak Haji, nggak apa-apa atau harus pas jam 00 gitu? Harus jam 00 lewat, nggak boleh sebelum jam 00. Oh, gitu. Harus jam 00 lewat. Oh, gitu 1, 2, 3, 4, Oh, 10, gitu ya. 20, 30. Harus jam 00 lewat, nggak boleh kurang dari jam 00. Oh gitu ya, terima kasih. Kemudian saya belum bisa ngaji 12 juz Pak Haji, paling 5 juz ya seperti yang sering dikatakan tadi. Jadi saya ngantuknya sampai matanya melotot, tapi kemana gitu ngajinya gitu. Saya pengen itu aja Pak Haji, biar saya gak kelepasan gitu. Kalau ngantuk itu ngantuk berat, nggak bisa Nggak apa-apa, makan latihan apa-apa. Bu, masih baru. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum Yuk, warahmatullahi Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Pak Ibrahim dari Bogor. Saya jualan es cincau Pak. Dagang es cincau. Dagang es cincau di Gang Pedati, Lawang Saketeng. Dagangnya di mana? Dagangnya di seberang Museum Biologi Bogor. Oh. Di Gang Pedati, Lawang Saketeng. Yang saya tanyakan bagaimana caranya supaya nambah penghasilan dan banyak langganan dari mana-mana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau untuk itu dasarnya harus bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Nah, nanti gimmick-gimmicknya atau toppingnya, nanti Bapak pakai celana dalam yang bekas pakai, iketin di gerobaknya dagang cincau. Nah, kedua, Bapak paksain gimana caranya air cebokannya disiramin di gerobaknya dagang cincau, sambil Bapak ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Semua orang sekabupaten Bogor, sekota Madya Bogor, semuanya pada belanja cincau di tempat saya setiap hari. Untung bersih 1 hari 10 juta. Ucapan adalah doa, jadi kenyataan ntar begitu. Sendal bekas apa sendal saya yang bagus apa ya? Bukan sendal Pak. Oh, celana dalam. Oh, celana selempak aja. Iya, celana dalam bekas Bapak. Cebokan alat kelamin Bapak disiramin ke gerobak. Semua orang pada datang, semua orang pada ngeliat, semua orang gitu. Nanti orang pada lihat, pada beli. Dan benar. Selempaknya ditaruh di mana? Diumpetin apa? Celana dalamnya taruh di dalam gerobak, dipaku di dalam gerobak. Takutnya nanti yang beli cincau Bapak, dia punya ilmunya tingkat tinggi, lebih tinggi dari Bapak. Nanti omsetnya naik ke dia semua. Nah, nanti kalau ada celana dalamnya, kalau ada orang yang ilmu tingkat tinggi, itu kalah sama celana dalam Pak. Semua ilmu tingkat tinggi kalah sama celana dalam Pak. Kalah. Gitu.
Itu dahsyatnya ilmu kearifan lokal. Walaupun dia ilmu tingkat tinggi setinggi apapun, kalah sama celana dalam. Itu air cewokan itu terus diamalin apa sekali apa bagaimana? Setiap hari. Setiap hari. Nanti kalau udah lah kayak mesin buat mancing genset aja Pak. Deng 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 deng. Berarti kalau udah omsetnya satu hari 100 juta, ya udah nggak usah dipakai lagi lah. Terima kasih atas Ini berlaku buat semuanya. Terima kasih Pak Haji. Praktekin ya. Insya Allah diamalin insya Allah. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi Bapak harus wabarakatuh. pakai ngomong untung bersih satu hari 10 juta. Nanti Bapak bisa umroh, bisa haji ONH+. Nanti kan pedagang yang lain pada sirik. Dagang cincau berangkat haji ONH+. Pedagang cincau bisa umroh tiap bulan. Enggak ada bacaannya enggak? Bacaan gitu, bacaan-bacaan. Kan saya bukan kiai, nggak ada bacaannya. Bacaannya bahasa Indonesia aja. Untung bersih satu hari 10 juta. Untung bersih satu hari 10 juta. Untung bersih satu hari 10 juta. Nanti sebulan 300 juta. Oke? Yo. Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji Dewi Susanto bin Suwanda Ya. yang sudah terkenal sejagat raya dunia. Ya. Saya dari Kuala Tunggal Jambi. Ya. Saya datang ke sini ada satu pertanyaan yang harus saya tanya ke Pak Haji. Ya. Satu pertanyaan aja Pak Haji. Nama saya Sulastri. Ibu saya Aminah, usia 94 tahun. Dia dalam 1 tahun ini menderita sakit di payudara sebelah kiri. Alhasil kemarin di Rumah Sakit Jambi sama dokter divonis stadium 4 kanker. Nah, sementara usia sudah 94. Kami dari 10 beradik keluarga nggak ada yang mau tanda tangan buat untuk dioperasi. Jadi adakah jalan lain yang harus saya lakukan sebagai anak untuk ibu? Oh, sedekah Bu, sedekah ekstrim. Sebagian sedekah sudah saya laksanakan, cuman belum ekstrim banget gitu. Harus ekstrim Bu, sedekah ekstrim. Oke. Sedekah ekstrim tuh sedekah ngasih ke anak yatim kurung. Anak yatim kurung tuh anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sedekah ke orang-orang pinggir jalan, orang-orang jompo, bukan. Kalau itu saya udah berapa? Cari di sana anak yatim kurung di Jambi, minimal 41 anak. Ya. Terima kasih Pak Haji Dewi Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Suherman dari Bekasi Babelan. Ya. Saya udah menjalanin ilmu dai udah 2 bulan. Bangunnya jam 00, senyum, mandi pandan, baca Al-Quran, sholat tahajud. Pertanyaannya ada gak? Ada Pak. Apa? Bentar saya cerita dulu Pak. Saya habis ngejalanin itu Pak, saya kebetulan pakai celana ya kebalik terus saya dibegal Pak. Dibegal? Iya, Pak. Tapi kan nggak mati kan? Harusnya mati. Alhamdulillah Pak, dibegal sama alasan dia karena dia dari apa? Orang yang pakai celana dalam dibalik, kalaupun dia dibegal nggak mati, walaupun dia tabrakan nggak mati. Banyak contohnya kan kemarin ada tuh yang naik sepeda motor, pakai celana dalam dibalik, kos kutang dibalik, tabrakan nggak mati. Begitu juga gua kemarin di tol, ditabrak mobil gua, buar, 12 mobilnya hancur semua, mobil gua nggak apa-apa. Alhamdulillah. Pas gue lihat tuh iya dibalik. Kemarin ada ganjil genap, alhamdulillah mobil gua nggak ketangkep. Gue lihat, oh iya kebalik. Dia alasan katanya saya lambat 2 bulan, orangnya tinggi kok hitam. Saya langsung diambil kuncinya pas di rumah sakit Mediros Pulau Gadung situ. Maksudnya lo nggak bayar cicilan motor? Katanya 2 bulan saya nggak cicil, saya nggak merasa gitu udah motor udah lunas gitu. Langsung begitu saya langsung ingat wah ya ilmu itu, saya masukin ini jari saya ke sini baca memang kira gitu. Alhamdulillah saya tendang ininya, saya langsung dia kabur Pak. Oh iya, berarti manjur dong. Alhamdulillah Pak. Terus yang kedua Pak, kemarin kan istri kemarin muntaber.
muntaber udah sampai 7 kali dia berak muntah sampai ini. Saya buka celana dalam saya yang udah ini saya usap-usap ke sini, alhamdulillah dia Ke perutnya istri. Iya. Langsung nggak jadi muntaber. Udah muntaber, istri sekarang ikut juga tuh ada Pak. Pak, lu sekarang copot celana dalam lo. Ini semua ibu-ibu lagi pada muntaber. Ya, ada lagi. Cuman pertanyaan saya Pak, ada satu emang ada utang nih belum terkabul Pak. Gampang, ambil celana dalam istri lo gosok-gosok di mulut lo, nanti kan lunas. Buktinya muntaber pakai celana dalam lo digosok-gosok di perutnya sembuh. Enggak lah, baca Quran 12 juz bos. Baca Udah sih Quran. menjalani cuman nggak sampai ini Pak, baru ya 2-3. Nggak apa-apa, bertahap, pelan-pelan ya. Baca Ya. Quran, bisa? Bisa ya. Ya, baca Ya, Quran. ya. Yuk, satu lagi pertanyaannya ada gak? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Tini dari Halim. ya. Saya kan jualan Pak Haji. Yang Jualan dijual apa? Ya nasi, terus mie nyemek, seblak gitu. Cuman selama ini kan yang beli cuma guru sama karyawan. Saya pengen siswanya itu pada beli semua Pak Haji. Kenapa kamu nggak meraktekin manggil ilmu RDI pakai alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli gitu, nggak dipakai ilmu itu? Dipakai. Terus Pak nyuci Haji. berasnya harus pakai tangan kiri. Iya. Sambil ngomong. Iya, sambil ngomong. Terus kan itu Pak Haji, saya kan waktu itu laris banget ya. Saya belanjain lagi tuh, uangnya pas, gitu-gitu aja Pak Haji. Belum ya, terus bisa. dibaca lagi, dibaca lagi terus, double baca. Kalau omsetnya turun, tambahin bacanya. Iya, Jadi berapa kali alat kelaminnya disebut-sebut gitu. Bisa? Bisa. Yuk, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya Anto Pak Haji dari Bintaro. Bintaro. Ya. Saya kerja di kementerian. Kerja di Pegadaian. Kementerian. Bagian apa? Saya di protokol staf. Protokol. Di Admintu namanya Pak Haji. Namanya? Admintu. Administrasi Tata Usaha. Oke. Pertanyaannya apa? Ini dari istri, memang saya udah diarahkan, beliau kan nonton YouTube juga. Saya juga baru tahu ilmu RDAY ini. Baru tahu. Jadi saya ikut nonton juga, saya praktekkan juga. Bangun malam jam 00. Senyumnya mandi. mana? Ya, senyum 99 ya. Mana ada senyum 99? 41 Banyak kali. benar, Maaf. senyumnya 41 kali aja. Senyum 41 kali, mandi pandan, sholat tahajud, baca Al-Quran. Terus selepas tahajud saya wirid, Pak Haji, 999. Terus saya lanjutkan baca Al-Quran. Saya sudah 30 juz. Cuman apakah harus diulang lagi untuk 12 juznya itu Pak Haji? Iya dong, ulangi lagi. Nah, kebetulan juga sudah saya laksanakan itu hampir 2 minggu. Sangat ada perubahan secara signifikan ya di kantor. Terutama atasan saya juga melihat saya tadinya mukanya masam, sekarang udah tersenyum. Sama dengan rekan-rekan yang lain juga, gitu Pak Haji. Cuma yang jadi pertanyaan saya adalah ada salah satu teman nagih hutang nih Pak Haji. Saya dijanjikan 80 juta untuk kalau seandainya hutang itu dibayar, gitu Pak Haji. Cuma sampai saat ini saya kasih informasi yang penghutang ini ternyata nggak punya uang Pak Haji, gitu Pak Haji. Gimana caranya untuk supaya itu orang biar bayar utang Pak Haji? Nggak boleh berharap. Kamu kan mau berbuat berharap dari uang komis, uangnya fee-nya itu. Jangan berharap. Nggak boleh, kan syarat ilmu RDAY tidak boleh menghina Allah. Menghina Allah bukan menjelek-jelekan nama Allah, tapi dengan takut itu udah menghina Allah. Khawatir menghina Allah, berharap menghina Allah. Nah, coba yang 3 jangan dilanggar. Siapa Haji? Ya, nanti terkabul. Terus Bisa? yang kedua Pak Haji, yang kedua saya minta pencerahan juga untuk atasan saya nih.
atasan saya itu ada 3 ya. Yang satu kolonel, yang satu kepala biro, yang satu lagi dari ASN gitu Pak Haji. Cuma mereka itu melihat saya tuh udah nggak ada respon gitu Pak Haji. Gimana caranya supaya mereka itu melihat saya kembali lagi seperti semula Pak Haji, dipercaya. Gosok muka kamu pakai celana dalam 99 kali mau tidur, 99 bangun tidur sambil kamu ngucap hajat. Ini berlaku buat semuanya. Siap Pak Haji. Gosok celana dalam kamu, copot, gosok di muka kamu. Kamu maunya apa? Pimpinan saya naikin golongan saya, pimpinan saya naik gaji saya, pimpinan saya naikin, nah gitu. Ucapin. Bisa? Untuk celana terbalik udah saya kerjakan. Itu wajib, celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik wajib. Tapi sekarang digosok dulu muka kamu, biar orang lihat muka kamu minimal muntah. Siap Pak Haji, siap. Terima kasih Pak Sip, Haji. tepuk tangan dong.